Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 11, kelas A2, akan memaparkan materi hasil dari diskusi kami mengenai pilihan antara menjadi pekerja atau pengusaha. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan juga mempelajari materi yang telah diberikan, kami sepakat untuk memilih jalur wirausaha dengan fokus pada kuliner yaitu dimsum frozen. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tiar Dwi Ananda dengan NIM 23320043. Saya Wela Iria Septiananda dengan NIM 23320245. Saya Grifina Zara dengan NIM 23320295. Saya Nadila Putri Bowo dengan NIM 23320082. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan alasan kami memilih menjadi pengusaha, bagaimana cara kami memulai usaha, serta faktor keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha. Semoga pemaparan ini bisa memberikan wawasan yang baru dan inspirasi bagi kita semua. Baik, langsung saja kita masuk pembahasannya. Pekerja atau pengusaha. Setelah membaca materi dan mendiskusikannya, kami sepakat untuk memilih menjadi pengusaha. Keputusan ini bukan hanya sekedar karena kami ingin memiliki usaha sendiri, tapi karena kami melihat bahwa kewirausahaan memberikan kesempatan untuk menciptakan peluang sendiri, bukan sekadar mengikuti sistem yang sudah ada. Jadi dalam materi juga disebutkan bahwa entrepreneur adalah seseorang yang memiliki atau yang tidak hanya menerima keadaan, tetapi juga mencari cara untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai. Jika kita lihat dari contoh-contoh nyata, seperti para berdirinya YouTuber, dan mereka memulai dari ide-ide sederhana, tetapi berani untuk mengambil resiko dan melihat peluang. Akhirnya mereka bisa menciptakan bisnis yang besar. Kami menyadari bahwa dunia kerja semakin kompetitif dan lapangan pekerjaan semakin terbatas. Jadi karena itu kami menunggu kesempatan, kami juga ingin menciptakan peluang sendiri dengan membangun usaha seperti dimsum frozen itu. Dengan menjadi pengusaha, kami merasa akan bisa menjadi lebih fleksibel dalam menentukan arah bisnis dan tidak terbatas oleh aturan perusahaan lain. Selain itu, kami juga dapat membuka lapangan pekerja bagi orang lain di masa depan. Baik, setelah sepakat untuk menjadi pengusaha, langkah berikutnya kami akan memahami bagaimana cara memulai usahanya dulu. Jadi dalam materi yang sudah dijelaskan bahwa bisnis yang baik bukan hanya bertahan, tetapi juga berkembang menjadi sebuah industri. Nah, oleh karena itu kami tidak ingin sekedar menjual produk, tetapi membangun bisnis yang berkelanjutan. Jadi kami memilih usaha dimsum frozen karena melihat sekarang konsumsi makanan praktis yang semakin meningkat. Banyak orang ingin menikmati dimsum berkualitas tanpa harus ke restoran mahal. Nah, jadi dari situ kami memutuskan untuk mengembangkan produk dimsum yang bisa dinikmati kapan saja dengan cara penyajian yang lebih mudah. Nah, jadi ada beberapa langkah awal yang akan kami lakukan, seperti riset pasar. Kami akan mengetahui siapa target pelanggan kami, harga yang sesuai, dan tren kuliner yang sedang berkembang sekarang, lalu pengembangan produk. Jadi kami akan menentukan resep terbaik, mencari bahan baku berkualitas, dan memastikan produk itu bisa bertahan dalam kondisi frozen tanpa bahan pengawet yang berlebih. Lalu ada strategi pemasaran. Jadi menggunakan media sosial seperti sistem pre-order dan bekerja sama dengan reseller untuk memperluas jangkauan. Lalu ada distribusi dan kemitraan. Nah, jadi kami menjual ini melalui platform online seperti di GrabFood. Jadi kami juga bekerja sama dengan toko-toko makanan atau warung untuk sistem titip jual atau just tip ya. Nah, jadi kami ingin memastikan bahwa usaha ini tidak hanya sekedar jualan, tapi benar-benar memberikan solusi bagi orang yang ingin menikmati dimsum dengan mudah dan praktis. Sesuai dengan materi yang kami pelajari, keberhasilan dalam berwirausaha tidak hanya bergantung pada kerja keras, tetapi juga strategi dan inovasi
Banyak bisnis gagal bukan karena buruk, tapi karena kurangnya perencanaan yang matang. Ada beberapa faktor utama yang menentukan keberhasilan usaha dimsum frozen ini. Yang pertama, kualitas produk. Produk yang baik akan selalu dicari. Oleh karena itu, kami memastikan bahwa dimsum yang kami buat memiliki rasa yang enak, tekstur yang pas, dan dikemas secara higienis. Yang kedua, strategi pemasaran yang efektif. Dalam dunia bisnis, kuliner yang kompetitif, pemasaran yang kreatif sangat penting. Kami akan memanfaatkan media sosial dan strategi branding agar produk ini dikenal lebih luas. Yang ketiga, manajemen keuangan yang baik-baik. Salah satu penyebab kegagalan bisnis adalah pencampuran uang pribadi dengan uang usaha. Kami akan menerapkan pencatatan keuangan yang jelas sejak awal. Dan yang keempat, adaptasi terhadap tren dan pasar. Dalam materi disebutkan bahwa perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi sangat berpengaruh pada bisnis. Oleh karena itu, kami harus selalu siap berinovasi dan menyesuaikan strategi bisnis dengan perkembangan tren pasar. Jika faktor-faktor ini dijaga dengan baik, usaha ini tidak hanya akan bertahan, tapi juga berkembang menjadi bisnis yang lebih besar. Selain keberhasilan, tentu ada resiko kegagalan dalam berwirausaha. Seperti yang dijelaskan dalam materi tadi, banyak bisnis gagal bukan karena produknya buruk, tetapi karena kurangnya strategi dalam pengelolaan. Beberapa faktor yang bisa menyebabkan kegagalan usaha dimsum frozen ini. Pertama, kurangnya riset pasar. Jika tidak memahami siapa pelanggan kita dan apa yang mereka butuhkan, bisa jadi produk yang kita buat tidak sesuai dengan keinginan pasar. Yang kedua, manajemen keuangan yang buruk. Banyak usaha yang bangkrut karena pemiliknya tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Kami harus memastikan modal dan keuntungan dikelola dengan efisien agar usaha bisa terus berkembang. Yang ketiga, persaingan yang ketat. Bisnis kuliner memiliki banyak pesaing. Jika produk kami tidak memiliki keunikan atau inovasi, maka sulit untuk bertahan. Oleh karena itu, diferensiasikan produk menjadi kunci. Yang keempat, kurangnya komitmen konsistensi dalam dunia bisnis. Tidak ada yang instan. Jika kami mudah menyerah saat menghadapi tantangan, maka usaha ini tidak akan berkembang. Oleh karena itu, mental yang kuat dan daya juang yang tinggi sangat diperlukan. Kami sadar bahwa membangun usaha bukanlah hal yang mudah, namun dengan memahami faktor keberhasilan dan menghindarkan penyebab kegagalan, maka optimis bahwa dimsum frozen ini bisa sukses di pasaran. Baik, kesimpulan setelah membaca materi dan berdiskusi dalam kelompok, kami semakin yakin bahwa menjadi pengusaha adalah pilihan yang tepat. Kami menyadari bahwa membangun usaha untuk membangun suatu usaha membutuhkan perencanaan yang sangat matang, strategi yang tepat, dan komitmen yang kuat. Kami memilih dimsum frozen bukan hanya sebagai karena potensi keuntungannya, tetapi karena kami ingin menciptakan produk yang memberi nilai dan memberikan nilai bagi pelanggan. Dengan memahami faktor keberhasilan dan kegagalannya, kami berharap usaha ini bisa berkembang dan bertahan dalam jangka panjang. Kami tidak hanya ingin menjadi pelaku bisnis, tetapi juga ingin membangun sesuatu yang memiliki dampak nyata. Karena, seperti yang disebutkan dalam materi, entrepreneur yang sukses bukan hanya mereka yang bekerja keras, tapi juga mereka yang mampu membaca peluang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.